Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Imra Selza dengan NIM 2261 B008. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan mengenai anti kekerasan seksual. Yang pertama, definisi kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender yang dapat berakibat penderitaan psikis dan fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Yang kedua, jenis kekerasan. Berdasarkan jenisnya, kekerasan seksual dapat digolongkan menjadi 4 kekerasan seksual yang dilakukan berdasarkan yang pertama, verbal, yang kedua, non-fiksi, yang ketiga, fiksi, dan yang keempat, daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, contoh bentuk kekerasan seksual. Selain pemerkosaan, perbuatan-perbuatan di bawah ini termasuk kekerasan seksual. Yang pertama, mengirimkan lelucon, foto, video, atau audio, materi lainnya yang bernuansa seksual tanpa persetujuan penerimaannya atau meskipun penerima materi sudah menegur pelakunya. Yang kedua, membuka pakaian seseorang tanpa izin orang tersebut. Yang ketiga, memaksa untuk melakukan aktivitas seksual atau melakukan percobaan pemerkosaan. Yang ketiga, dampak pada korban kekerasan seksual. Korban pelecehan seksual dapat mengalami efek psikologis yang signifikan. Berikut ini beberapa dampak pada psikis yang umumnya terjadi. Yang satu, mudah marah. 2, merasa selalu tidak aman. 3, mengalami gangguan tidur. 4, mimpi buruk. 5, ketakutan. 6, rasa malu yang besar. 7, shock. 8, stres. Dan yang ke-9, depresi. Faktor penyebab kekerasan seksual. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab melakukan kekerasan seksual antara lain riwayat kekerasan seksual di masa lalu, kelainan seksual, pengawasan orang tua korban yang kurang sehingga pelaku dengan leluasa melancarkan aksinya, cara berpakaian korban yang dapat memancing pelaku untuk melakukan tindak kekerasan seksual tersebut. Cara mencegah pelecehan seksual di tempat umum. Yang pertama, alihkan perhatian korban. Saat kamu melihat seseorang mengalami pelecehan seksual, cobalah untuk mengalami perhatian korban. Jika memungkinkan, alihkan juga perhatian si pelaku. Kamu dapat mengambil perhatiannya sekadar bertanya hal-hal sederhana. Kamu juga dapat berpura-pura menjadi satu orang yang dikenal korban dan jika memungkinkan segera bawa korban ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, tegur langsung. Jika kamu merasa mampu menangani pelaku dan telah memastikan kondisinya aman, cobalah untuk menegur secara langsung. Kamu dapat menghentikan tindakannya saat itu juga, atau bahkan meminta bantuan orang-orang di sekitar jika keadaan semakin mengancam. Jika sudah semakin intens, ada baiknya menghubungi pihak yang berwajib. Yang ketiga, laporkan ke pihak berwajib. Jika kekerasan seksual terjadi di tempat umum yang jauh dari kantor polisi seperti mal, perkantoran, atau tempat hiburan lainnya, kamu dapat melaporkan pihak berwajib seperti satpam yang bertugas. Namun, jika kekerasan seksual terjadi di tempat umum seperti KRL, kamu bisa melaporkan ke tugas kereta api. Hal ini agar kasus kekerasan seksual dapat segera ditangani dan korban mendapatkan perlindungan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan maupun perbuatan saya selama presentasi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.